Jangan terlalu laju pacuwe. Tahan tenaga kita goyang santai. Ikuti tempo biar keringat santai. Sengaja bikin plan kasih minyak lantai. Kasih slow tempo. Kasih slow atau nanti kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap kalian diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Untuk yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Alfian Fakhri Fauzi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Cikubang Unisbank Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang KKAC1 dan KKAD1. Apakah kalian sudah tahu apa itu KKAC1 dan KKAD1? Kalau belum, mari saya tunjukkan apa itu KKAC1 dan apa itu KKAD1. Yang pertama itu KKAC1. KKAC1 itu adalah kertas kerja audit yang isinya untuk membuktikan apa yang dicatat oleh perusahaan, yaitu persediaan dalam gudang, apakah itu sudah benar atau belum. Gimana caranya? Yaitu dengan melakukan stok opnam atau yang biasa orang awam sebut dengan mengecek kembali barang-barang yang ada di gudang, apakah sudah sesuai atau belum. Selanjutnya, setelah sudah dicek, kemudian hasil dari stok opnam tersebut dimasukkan ke dalam kertas kerja audit. Gimana caranya? Mari kita bahas sama-sama. Oke, untuk menjelaskan KKAC1, mari kita mengerjakan soal yang sudah dibuat oleh Pak Arif, yaitu dosen pembimbing saya. Kita akan lihat ini soalnya, kasusnya. PT Dahana Adiwerna mencatat persediaan tanggal 31 Desember 2011 sebesar 2.467.135.689. Berikut ini data audit di PT Dana Adiwerna. Ini voucher pembelian persediaan selama tahun 2011, seperti ini. Ada PT Fatullah, suppliernya ada PT Fatullah, PT Atalah, PT Salsabila, PT Amrullah, dan PT Aril Fatrisal. Oke, yang kedua diketahui hasil observasi perhitungan fisik persediaan atau stok opnam. Nah, ini ada lemon A601 lemon, B701 hand cream, C802 essence, D905 moisturizing, dan E501 skin tone. Kuantitas boxnya itu adalah untuk lemon 350, hand cream 560, essence 450, moisturizing 425, skin tone 450. Net realizable value adalah seperti ini. Ada catatan, yaitu untuk lemon satu boxnya ada 25 botol, satu botolnya 2 ons. Hand cream satu box ada 25 botol, dan untuk satu botol ada 14 ons, dan seterusnya. Kemudian kita diminta untuk menyelesaikan kertas kerja audit C1 atau KKAC1 apabila menggunakan metode biaya itu menggunakan FIFO dan berikan usulan jurnal penyesuaiannya. Oke, yang pertama kita masuk untuk menjelaskan. Saya akan menggunakan Microsoft Excel karena mudah dipelajari, karena Microsoft Excel merupakan Microsoft yang
aplikasi yang selalu kita gunakan di setiap hari. Sering kita jumpai juga. Oke, untuk mengerjakan soal tersebut, kita harus membuat tabel-tabel seperti ini. Yang pertama itu tabel KKAC1, C2, tabel KKAC1, dan tabel KKAD1. Langsung saja kita bahas soalnya. Kita masukkan tabel KKAC C2 dulu. Oke, untuk mengisi KKAC C2, kita lihat soal. Yang kita lihat adalah hasil observasi perhitungan fisik persediaan. Ini kita contohkan untuk A601 lemon, yaitu 350 box. Kita tulis di C2. Jumlah box. Untuk lemon ini, jumlah boxnya 350. Terus kita lihat jumlah botolnya. Di catatan bahwa lemon itu tertulis satu boxnya itu ada 25 botol. Jadi untuk menjumlahkan botol ini 350 dikali 25. Sama dengan ya. Untuk mencari jumlah ons, kita lihat soal kembali. Di sini tertulis untuk satu botolnya itu ada 2 ons ya. Jadi sama dengan 8.750 dikali 2. Oke. Yang kedua hand cream. Kita lihat kembali ke soal. Hand cream di soal tertulis 560. Terus untuk botolnya, satu boxnya itu ada 25 botol. Kita tulis kembali. Berapa tadi? 560. Untuk satu boxnya ada 20. Oh, 25 ternyata. Maaf. Oke, untuk jumlah onsnya, hand cream tercatat satu botolnya ada untuk hand cream itu jumlah onsnya ada revisi. Untuk jumlah ons itu satu botol ada 5 ons, sama dengan 14.000 kali 5. Oke, selanjutnya kalian bisa isi sendiri untuk percobaan. Oke, untuk hasil dari KKAC2 adalah seperti ini. Apakah kalian benar? Komen di bawah. Oke, selanjutnya untuk mengisi KKAC1 itu kita pindah, KKAC2 itu kita copy paste di KKAC1. Oke. Selanjutnya kita akan mencari harga pokok per unit dan harga pokok persediaan. Gimana caranya? Oke, untuk harga pokok per unit itu cara mencarinya adalah kita ke perhitungan ya. Kita lihat di sini A601 lemon kuantitas 350 box. Kita tulis di sini.
A 601 lemon 350 box. Untuk contoh, oke, selanjutnya kita lihat di sini voucher pembelian persediaan. Karena metode yang kita gunakan adalah metode FIFO atau first in first out, maka yang kita masukkan pertama kali itu adalah yang terakhir dibeli, yaitu pada tanggal 25 bulan 12 tahun 2011 sebanyak 200 box. Ini ya, karena A601 yang kita cari, jadi sebanyak 200 box. Kita masukkan ke perhitungan kita. $200 box. Tanggalnya tadi 25 bulan 12 2011. Oke. Untuk harga pokoknya itu adalah 294.375. Kita tulis juga. $294. Selanjutnya kita cari lagi yang A601. Oh ya, di sini untuk tanggal 25 bulan 6 2011 banyak 100 box. Bulan 6 2011 100 box dikali banyaknya tadi 225.455. Oke, selanjutnya berapa sisa yang kita harus cari? Tadi kita sudah ambil 200, kita sudah ambil 100, yang kita ambil sekarang 350. Kita ambil dari ini PT Atala tanggal 25 bulan 6 2011 banyak 50 unit, harganya sekian. Box harganya 272.790. Oke, kita rapikan dulu. Oke. Selanjutnya kita kalikan.
Oke, setelah kita sudah kalikan, kita jumlah semua. Karena kita pakai Zoom, karena kita pakai Excel, maka kita tinggal masukkan rumus sum, terus kita tarik, tutup, di enter. Oke. Untuk selanjutnya kita mencari harga pokok. Gimana caranya? Yaitu dengan ini perhitungan yang tadi kita sudah cari bareng-bareng. Terus dibagi dengan, kita lihat ke soal. Karena di soal itu NRV-nya itu 5.500 per ounce, jadi pakainya ounce. Kita pakai ounce. Kita lihat di KKA C2-nya. Untuk lemon itu jumlah ounce-nya 17.500. Kita tulis di sini. 17.500. Oke, jadi sama dengannya Oke, kita sudah menemukan harga pokoknya. Kita lihat NRV-nya soal. Karena harga pokok yang sudah kita hitung itu harganya lebih rendah dari NRV, maka yang kita ambil adalah harga yang ada di sini. Kita tulis supaya nggak nganu. NRV-nya 5.500. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung B701 hand cream 560. Selanjutnya adalah hand cream sebanyak 560 box. Oke, kita lihat lagi untuk kode yang sama. Ingat ya, dari bawah 160 box. Oh ya, kita sudah temukan 160 box. Ini tanggal 25/12/2011. ...160 box. Harga pokoknya 1.225.000 per box. $1.225.000 per box. Oke, selanjutnya kita cari lagi yang B. Oke, ketemu lagi tanggal 25/6/2011. 150 box.
Harganya yaitu 1.225.350. Kita cari lagi. B701 ada 350. Kita kurangkan dulu. Tadi kita butuh 560 box. Kita sudah punya 150 sama 160. Jadi kita hanya kurang 250 box. Ambil tahun ini, tanggal 25 bulan 3 2011. Harga pokoknya 1246070. Oke, kita kalikan. Setelah kita kalikan semua, kita jumlah. Oke, selanjutnya kita akan mencari harga pokok yang sebenarnya. Caranya yaitu hasil yang kita dapatkan tadi kita bagi dengan jumlahnya. Kita lihat di sini. Karena NRV-nya itu per ons, kita cari lagi per ons-nya. Kita taruh di sini 9.800 NRV-nya ya. Sebagai pembanding. NRV 9.800. Oke, kita bagi dengan tadi kan ons mintanya. Kita cari kuantitasnya yang ons. Berapa? 70.000. Kita tulis 70.000 sama dengan bagi oke, karena perhitungan kita lebih besar, jadi kita menggunakan yang NRV-nya saja. Harga pokoknya kita gunakan yang NRV. Oke, selanjutnya kita akan mengisi ke KKA C1. Untuk perhitungan selanjutnya, silakan kalian kerjakan sendiri, hasilnya komen di bawah. Harga pokok per unit. Kita lihat di perhitungan, kita dapat harga ini 5432. Kita tulis di sini. Harga, kita disuruh nyari harga pokok persediaan. Caranya kita ambil dari sini, atau bisa juga ini hasil harga pokok dikali dengan nih
17.500. Harga pokok dikali jumlah ons. Rumusnya ini ya, harga pokok per unit dikali jumlah ons. Tapi apabila kita hasil perhitungan tadi sama, yang dipakai itu hasil perhitungan kita, tidak NRV, kita bisa langsung menentukan harga pokok persediaannya, yaitu hasil perhitungan kita tadi. Selanjutnya adalah kita mengisi yang B701 hand cream. Ini salah ya, maaf. Harga pokok per unitnya ternyata yang diambil adalah 9.800. Kalau yang diambil 9.800, maka kita tidak bisa menentukan harga pokok persediaan. Kita tentukan dari sini, itu tidak boleh. Kita harus menghitung kembali. Yaitu caranya seperti tadi, harga pokok per unit dikali jumlah ons. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kalian isi sendiri. Nanti komen di bawah hasilnya ya, teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang kertas kerja audit C1. Gimana teman-teman? Udah pada paham belum tentang penjelasan saya? Kalau ada yang belum paham, bisa kalian komen di bawah. Untuk perhitungan kalian gimana teman-teman? Apakah sama dengan perhitungan saya? Kalau berbeda atau saya ada kesalahan, bisa juga komen di bawah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kertas kerja D1. Kertas kerja audit D1. Apa sih kertas kerja audit D1 itu? Kertas kerja audit D1 KKA D1 itu kita membahas tentang asuransi beban dibayar di muka dan beban asuransi. Kita suruh ngapain sih ini? Kita suruh mencocokkan apakah perhitungan asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dari klien itu apakah sudah tepat atau belum. Gimana caranya? Yaitu kita melakukan perhitungan dengan menghitung beberapa item sesuai dengan jenis asuransi yang dikelompokkan, premi yang dibayar, nomor polis, dan jangka waktu di soal. Jadi kita lanjut ke soal aja ya. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke soalnya aja. Kita lihat di sini. PT Dana Adiwirna mencatat beban asuransi tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp491.356.890. Berikut ini hasil konfirmasi pada dua perusahaan asuransi. Ya, dua perusahaan asuransi itu ada PT Fatullah dan Atalah. Itu ada asuransi kebakaran gudang, asuransi kebakaran pabrik A, asuransi kebakaran kantor A, asuransi kebakaran kantor B, dan yang terakhir asuransi kebakaran pabrik B. Dengan nomor polis, tanggal, jangka waktu, dan premi yang berbeda-beda. Silakan kalian baca sendiri. Oke, yang kedua ada PT Faral dan Tristan. Di sini ada asuransi mesin A, asuransi kendaraan, asuransi mesin B, asuransi kesehatan, dan asuransi truk dengan nomor polis, tanggal, jangka waktu, premi yang berbeda-beda. Kalian lihat di soal saja ya teman-teman.
Oke, untuk saldo asuransi dibayar di muka tanggal 31 Desember 2004 itu ada sebagai berikut. Asuransi kebakaran gudang itu 64 juta sekian. Asuransi mesin A itu 54 juta sekian. Untuk asuransi kebakaran pabrik A itu ada 163 juta sekian. Kemudian ada asuransi kendaraan 109 juta sekian. Lalu kita diminta untuk menyelesaikan kertas kerja audit D1 dan kita mencari jurnal penyesuaian yang apabila terjadi selisih perhitungan beban asuransi. Nah, gimana teman-teman? Kalian sudah paham soalnya atau belum? Kalau sudah paham, kita lanjut ke KKAD 1 yang tabel tadi kita sudah buat. Dari tabel tersebut, kita masukkan aja nih nomor perusahaan asuransi, nomor polis, jenis pertangguhan, jangka waktunya kita masukkan sekalian, biar tidak jadi susah di belakangnya. Oke, kita akan menghitung untuk ban asuransi. Untuk saldo dan premi bisa kalian isi dulu juga. Untuk saldo itu dari sini asuransi kebakaran gudang, asuransi mesin A, mesin kebakaran pabrik A, dan asuransi kendaraan. Apabila kalian tidak menemukan saldo asuransi di asuransi tersebut, itu kalian bisa memasukkan premi asuransinya tersebut. Jadi hasilnya nanti sebagai berikut. Oke teman-teman, kalau udah kita tulis seperti ini, kita lanjut untuk mencari beban asuransi. Kita akan coba menghitung asuransi kebakaran gedung 10 Mei 2004 sampai 10 Mei 2006. Jadi jangka waktunya 2 tahun. Asuransi kebakaran gudang ini ya kawan, teman-teman. Polisnya 5798. Premi jangka waktu tanggalnya 10 Mei 2004, jangka waktu 2 tahun, preminya sekian. Oke, kita langsung menghitung beban asuransinya. Untuk beban asuransi ini rumusnya adalah premi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan. Premi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan. Oke, kita lihat untuk asuransi kebakaran gudang tadi preminya adalah 91.357.800. Dibagi jangka waktunya 2 tahun, jadi 2 kali 12. Terus dikali bulan pembebanannya itu adalah 12 bulan. Kenapa 12 bulan teman-teman? Itu karena
beban asuransinya itu dikonfirmasi tanggal 2005. Jadi dari 2004 ke 2005 ada 12 bulan. Kali 12. Kita hitung hasilnya seperti ini. Maaf, belum rapi. Oke. Jadi beban asuransinya sekian ya. Oke, untuk caranya yaitu 91357.800 dibagi 2 kali 12 dikali 12. Nanti hasilnya akan menjadi sebagai berikut. 45678900. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke asuransi kebakaran pabrik. Nomor polisnya 5638, tanggalnya 12 Juni 2004, jangka waktunya 3 tahun, preminya 196, 296, 300. 5638. Oke. Kita akan mencari beban asuransi ya. Caranya sama, premi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan. Jadi langsung aja kita ke perhitungannya. 196, 296, 300. Tadi jangka waktunya 3 tahun, berarti 3 kali 12. Dikali bulan pembebanannya 12 tahun. 12 bulan. Hasilnya akan jadi sebagai berikut. Oke, setelah kita sudah mengetahui beban asuransinya, kita akan masukkan ke KKAD 1 di sini. 45678900. Terus satunya 654321. Oke teman-teman, untuk beban asuransi kebakaran kantor A, kantor B, dan lain sebagainya, itu kalian coba kerjain sendiri. Gimana hasilnya nanti komen di bawah. Ini saya sertakan hasilnya sebagai berikut. Oke teman-teman, jadi beban asuransinya seperti ini. Selanjutnya, setelah kita ketemu beban asuransi, kita akan menghitung saldonya. Gimana caranya? Saldo itu adalah saldo awal dikurangi sama beban asuransi.
Kalau nggak ada saldo awalnya, kita bisa memakai pembayaran premi. Nah, seperti ini teman-teman. Kalian jangan lupa jumlahin hasilnya ini ya. Oke. Gimana teman-teman? Untuk KKAD 1, apakah kalian sudah paham atau belum? Kalau belum paham, silakan bisa komen di bawah apa yang ingin kalian pertanyakan. Oke teman-teman, kalau kalian sudah paham, kita lanjut lagi untuk mencari jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian, sebelum melakukan jurnal penyesuaian, kita harus lihat dulu. Kita mulai dari yang KKA C1. Kita lihat soal. Itu kita mencari selisih perhitungan klien dengan auditor. Bentar, maaf nge-lag. Oke, untuk C1 itu perhitungan dari klien adalah 2.467 juta sekian. Dan karena auditor itu hanya mencatat 1.804 sekian, jadi kita akan melakukan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya itu adalah selisih dari perhitungan klien dengan auditor. Jadi jurnal penyesuaiannya yaitu harga pokok persediaan ada di debit sejumlah 662.612.7289 dan persediaan barang di kredit sejumlah 662.612.789. Kemudian kita akan mencari jurnal penyesuaian untuk yang KKA D1. Untuk KKA D1 seperti tadi, kita mencari selisih klien dengan auditor. Selisih perhitungan klien dengan auditor. Ini 491 itu dari soal. Kita lihat di sini. Nah, ini perhitungan dari klien adalah 491.356.890. Sedangkan kita auditor itu dapat angka perhitungan yaitu 448.147.027,5. Sehingga ada selisih 43.209.862,5. Sehingga kita membuat jurnal penyesuaian yaitu beban asuransi di debit sejumlah selisihnya tersebut yaitu 43.209.862,5 dan asuransi dibayar di muka itu dikredit sejumlah 43.209.862. Nah, sudah selesai nih teman-teman. Apakah kalian paham dengan penjelasan saya? Kalau ada yang belum paham, silakan komen. Gimana yang belum paham? Kalau saya ada salah-salah kata atau salah perhitungan, mungkin kalian juga bisa komen di bawah. Sekian dari saya.
Kalau ada salah, mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih telah menonton.